Jauh sebelum Meghan Markle dan Lady Diana, keluarga kerajaan Inggris memiliki Putri Margaret sebagai pemberontak kerajaan dan cewek pesta pada masanya. Adik Ratu Elizabeth ini dikenal berani, glamor, dan hedonis. Tapi, di balik pemberontakan dan gaya hidup mewahnya, ternyata Putri Margaret memiliki kisah cinta yang menyedihkan. Seperti apa kisahnya? Margaret Rose lahir pada tanggal 21 Agustus 1930 di Kastil Glamis, Skotlandia. Putri dari Albert Arthur George dan Elizabeth Bowes-Lyon ini merupakan adik satu-satunya dari ratu masa depan, Elizabeth II. Meskipun ayahnya adalah anak raja, Elizabeth dan Margaret dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan memiliki masa kecil relatif normal. Keluarga ini sangat dekat dan jarang berpisah dalam waktu lama. We Four atau kami berempat adalah panggilan sayang dari sang ayah untuk keluarganya. Karena itu, tak heran jika Elizabeth dan Margaret sangat dekat meskipun kepribadian mereka bertolak belakang. Elizabeth mirip ayahnya, dia menawan, tidak egois dan sopan. Sedangkan Margaret adalah gadis yang lincah, ekstrovert, dan suka mencari perhatian. Teman masa kecil mereka mengatakan bahwa Margaret lebih mudah didekati dibandingkan saudaranya. Elizabeth lebih pemalu dan sangat serius. Dia tidak suka lelucon yang mengejek dan tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan Putri Margaret tidak seperti itu. Jika menurutnya lucu, ya lucu. Margaret yang lahir 4 tahun setelah Elizabeth sangat dimanja oleh ayahnya. Dia menggambarkan dua putrinya sebagai Lilibet adalah kebanggaanku, Margaret adalah kebahagiaanku. Tapi ternyata sang ayah kelewat memanjakan. Menurut pengasuhnya, Margaret kadang menyusahkan karena dia suka berlama-lama berpakaian dan sengaja membuatnya menunggu. Ada punggawa yang bilang bahwa mereka kadang ingin memberikan tamparan yang bagus ke Putri Margaret karena dia sangat sulit dan manja. Ibunya sendiri pernah berkata tentang Margaret, dia adalah orang yang sulit diatur. Masa kecil Margaret berubah secara dramatis 6 tahun kemudian. Ketika kakeknya, Raja George kelima meninggal dunia dan pamannya naik tahta menjadi Raja Edward ke-8. Dalam rentang waktu beberapa bulan, perubahan itu semakin drastis karena Edward memilih turun tahta agar bisa menikah dengan Wallis Simpson, seorang janda sosialita asal Amerika. Pada masa itu, anggota keluarga kerajaan dilarang menikahi janda atau duda jika mantan pasangannya masih hidup. Fakta bahwa Wallis Simpson tidak hanya memiliki satu, tapi 2 mantan suami semakin membuatnya tidak bisa diterima. Edward terpaksa melepaskan gelarnya untuk menikah dengan Wallis Simpson. Albert pun naik tahta menjadi Raja George ke-6 dan status kedua anaknya berubah menjadi putri. Perhatian publik langsung tertuju pada Elizabeth karena sekarang dia adalah pewaris tahta Inggris, sedangkan Margaret menghadapi takdirnya sebagai cadangan. Sebelum Raja Edward turun tahta, Elizabeth dan Margaret tidak menerima pendidikan yang layak. Mereka dididik ala kadarnya oleh pengasuh karena ibu suri tidak terlalu mementingkan pendidikan. Tapi semuanya berubah bagi Elizabeth. Dia mulai belajar mata pelajaran yang diperlukan untuk perannya di masa depan, sedangkan Margaret tidak. Dia berkata kepada saya, "Itu adalah pertama kalinya aku menyadari bahwa kakakku akan jadi ratu, sedangkan aku tidak akan jadi bagian dari apa yang akan dia lakukan. Dia terpukul karena hidup mereka akan jadi sangat berbeda." Menurut Anne Glenn Connor, Margaret tidak pernah mengeluhkan posisinya dalam keluarga kerajaan kecuali satu hal. Dia berharap mendapat pendidikan lebih baik. Ratu diajari oleh orang-orang dari Oxford, Cambridge, dan Eton, sedangkan Margaret ditinggalkan bersama pengasuhnya. Margaret tumbuh menjadi wanita cantik dan di usia 20-an, dia dijuluki sebagai World's Most Eligible Bachelorette atau lajang paling memenuhi syarat di dunia. Sementara saudara perempuannya dipaksa tumbuh lebih cepat karena statusnya sebagai calon ratu, Putri Margaret bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bergaya dengan glamor, memakai baju Christian Dior, bahkan kesehariannya pun sangat mewah. Dia memulai hari dengan sarapan di tempat tidur, menghabiskan waktu 2 jam mendengarkan radio, membaca koran, dan merokok. Setelah itu, dia akan mandi selama 1 jam dengan pelayan wanitanya, lalu menata rambut dan make up di siang hari.
Sekitar tengah hari, Margaret minum vodka, makan siang 4 menu, dan minum anggur dalam jumlah yang banyak. Kegiatan sore dan malam hari Margaret bervariasi antara menunggang kuda, acara publik, kunjungan selebriti, dan tentu saja pesta. Dia dikenal suka datang ke pesta eksklusif masyarakat kelas atas dan menari sepanjang malam di klub-klub modis di London. Hal itu membuat pers menjulukinya sebagai Rebel Royal dan Queen of Shade. Ketika aku dan kakakku tumbuh dewasa, dia dianggap sebagai orang yang sok baik. Itu membosankan, sehingga pers mencoba memberitakan kalau aku jahat sekali. Meskipun dianggap sebagai kambing hitam di generasi kerajaannya, reputasi itu tidak terlalu menyusahkan Margaret. Membangkang adalah kesenanganku. Seperti yang pernah dikatakan Ratu Elizabeth, Margaret susah dimengerti. Cinta pertama Margaret adalah tragedi Shakespeare. Semua ini dimulai ketika sang putri ikut keluarganya tur keliling Afrika Selatan tahun 1944. Penunggang kuda raja, Kapten Peter Townshend, ikut serta dalam tur tersebut. Dia adalah pahlawan Perang Dunia Kedua yang diangkat ke rumah tangga kerajaan oleh Raja George ke-6. Tugas Peter dalam tur ini adalah melindungi putri Margaret yang saat itu masih berusia 14 tahun. Saat itulah mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Kami berkendara bersama setiap pagi di negara yang indah itu. Saat itulah saya jatuh cinta padanya. Peter juga menemani sang putri dalam perjalanan ke Irlandia Utara pada tahun yang sama. Surat resmi yang mendokumentasikan kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa Peter meminta kamar bersebelahan dengan Margaret selama mereka tinggal di Kastil Hillsborough. Namun tidak ada bukti bahwa terjadi sesuatu yang romantis di antara mereka. Karena bukan hanya 16 tahun lebih tua dari Margaret, Peter juga sudah menikah, punya 2 anak, dan Raja George adalah ayah baptis dari salah satu anaknya. Tapi pernikahan Peter berantakan karena istrinya selingkuh dengan pria lain dan akhirnya mereka bercerai setelah 11 tahun menikah. Pada tahun 1952, Raja George ke-6 meninggal karena kanker paru-paru dan membuat Margaret sangat terpukul. Kondisi itu diperburuk dengan ibunya yang menyendiri karena berkabung dan Elizabeth yang disibukkan dengan perubahan statusnya sebagai ratu. Di tengah kesepiannya itulah Peter masuk ke hatinya. Pasangan tersebut menemukan kebahagiaan saat bersama. Kematian raja telah meninggalkan kehampaan yang besar dalam kehidupan putri Margaret, sementara kehidupan saya diliputi kegagalan pernikahan. Saat itulah kami mengetahui perasaan kami satu sama lain. Meskipun Peter adalah pria single, ketika dia mulai pacaran dengan putri Margaret, dia tetap menghadapi pertentangan. Peter dianggap tidak cocok karena tidak memiliki gelar, jauh lebih tua, dan yang paling fatal, dia duda dan ayah dari 2 anak. Ibu Suri dikabarkan menangis ketika putri bungsunya memberitahu bahwa dia jatuh cinta dengan punggawa setia keluarga. Sedangkan Ratu Elizabeth bereaksi lebih tenang tapi tetap tidak senang. Tapi Margaret sedang jatuh cinta dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan keluarganya. Peter juga sama, dia mengatakan bahwa cinta mereka tidak peduli harta, jabatan, dan semua hambatan formal yang memisahkan kami. Pada bulan April 1953, Peter melamar Margaret dan sang putri menerimanya. Tapi karena usianya masih di bawah 25 tahun, Margaret memerlukan izin raja untuk menikah. Sang ratu terjebak di tengah situasi sulit. Meskipun Elizabeth bersimpati kepada adiknya, dia belum resmi naik tahta dan belum bisa seenaknya mengubah undang-undang kerajaan. Untuk menghindari kontradiksi dengan ajaran gereja, Ratu meminta Margaret menunggu sampai dia berusia 25 tahun agar tidak memerlukan izin raja lagi. Margaret dan Peter setuju dan melanjutkan hubungan mereka secara private. 2 bulan kemudian, Elizabeth dinobatkan menjadi ratu. Pada acara penobatan tersebut, Margaret mengibaskan bulu dari bahu Peter dan orang-orang memperhatikan, termasuk pers. Itu tidak berarti apa-apa bagi kami saat itu. Pasti itu adalah bulu yang menempel dari mantel seseorang di biara. Saya tidak memikirkan apapun tentang itu. Begitu pula Margaret, kami hanya menertawakannya. Tapi jentikan kecil tangan itu memecahkan badai. Tabloid-tabloid mempublikasikan rumor hubungan mereka dan kisah tersebut menghebohkan publik Inggris. Berita ini segera tersebar ke seluruh dunia dan orang-orang dengan antusias memperdebatkan pasangan ini. Sangat tidak terpikirkan bahwa seorang putri kerajaan yang berada di urutan ketiga pewaris tahta mempertimbangkan untuk menikah dengan seorang pria yang telah melalui pengadilan perceraian.
Tapi nyatanya, 95% orang yang disurvei Daily Mirror menyetujui hubungan Putri Margaret dan Peter Townsend. Kisah asmara ini menempatkan keluarga kerajaan dalam posisi yang tidak nyaman. Di bawah pengawasan media yang ketat, hubungan ini jadi sama politisnya dengan skandal Raja Edward dan Wallis Simpson belasan tahun sebelumnya. Para penasihat istana memutuskan untuk mengirim Peter ke Brussels, Belgia dan ditempatkan di kedutaan besar Inggris. Saat Peter pindah ke luar negeri, Putri Margaret dan Ibu Suri sedang tur ke Rhodesia. Betapa kagetnya Margaret ketika kembali ke Inggris dan menerima laporan bahwa Peter telah pergi. Meskipun mengalami banyak rintangan dan dipisahkan secara paksa, mereka berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini. Mereka menulis surat, menelpon hampir setiap hari, dan pernah satu kali bertemu dengan cara menyelundupkan Peter ke London. 2 tahun kemudian, akhirnya Peter kembali ke Inggris tepat beberapa minggu setelah Margaret berulang tahun yang ke-25. Margaret telah mencapai usia penting dan kini berhak untuk bebas memilih calon suaminya. Walaupun sudah menunggu lama, ternyata masalah yang mereka hadapi tetap sama. Peter tidak bisa diterima karena telah bercerai. Jika ingin menikah, solusi yang harus ditempuh Putri Margaret sama dengan pamannya, yaitu melepaskan gelar, tunjangan, dan meninggalkan negaranya selama minimal 5 tahun. Pada saat itu, gereja Inggris tidak mengizinkan orang yang bercerai untuk menikah di gereja, dan monarki sebagai kepala gereja juga menentang perceraian. Ini adalah tantangan yang dihadapi paman mereka sebelum dia turun tahta. Tapi Ratu siap mengizinkan Margaret menikah agar dia bahagia. Dia siap menerima kritik dan serangan apapun dari gereja dan pemerintah. Ratu Elizabeth memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini terungkap pada tahun 2004 dengan dirilisnya dokumen rahasia di Arsip Nasional yang menunjukkan bahwa Ratu Elizabeth dan Perdana Menteri saat itu, Anthony Eden, bekerja sama untuk mengabulkan keinginan Margaret. Mereka menyusun rencana agar Putri Margaret dapat mempertahankan gelar, pendanaan, dan pernikahannya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang posisi Margaret dalam garis suksesi. Akhirnya, keputusan pun diserahkan kembali ke Putri Margaret. Tapi, Margaret dan Peter sudah terlalu lelah. Kami berdua kelelahan secara mental, emosional, dan fisik. Kami merasa bisu dan mati rasa di tengah badai ini. Pada tanggal 31 Oktober 1955, Putri mengeluarkan pernyataan yang menyayat hati, yang dimulai dengan, "Saya telah memutuskan untuk tidak menikah dengan Kapten Grup Townsend." Meskipun itu sangat menyakitinya, Margaret dipuji karena bersedia menempatkan kerajaan dan pemerintahan kakaknya di atas kebahagiaannya sendiri. Ketika itu selesai, kami saling berpandangan. Ada kelembutan luar biasa di matanya. Kami telah mencapai ujung jalan. Perasaan kami terhadap satu sama lain tidak berubah, tetapi itu telah membuat beban yang sangat besar bagi kami, sehingga kami memutuskan untuk mengakhirinya. Jadi, meski masih saling mencintai, mereka berpisah. Peter kembali ke Brussels pada hari yang sama untuk memulai hidup baru. Sedangkan Putri Margaret, meskipun keputusan ada di tangannya, rasa sakit karena putus cinta tetap sangat mempengaruhinya. Reputasinya sebagai anak liar meningkat. Ia sering berpesta hingga dini hari, mabuk-mabukan, merokok berat, dan semua itu menjadi sorotan publik. Runtuhnya hubungan Margaret dan Peter dianggap sebagai noda hitam bagi anggota keluarga kerajaan lainnya karena mereka dituduh menghalangi kebahagiaan sang putri. Namun betapapun sakitnya, Margaret tidak pernah menyalahkan keluarganya dan bersikeras bahwa keputusan untuk tidak menikah dengan Peter adalah murni keputusannya sendiri.